menyanyikan lagu tersebut. Yang jelas saya bangga, saya senang banget karena merupakan satu kesempatan yang nggak datang 2 kali untuk kerja bareng seorang Indra Lesmana. Kerjasama antara dua penyanyi dari generasi yang berbeda ini diharapkan bisa berlanjut. Akan tetapi karena kesibukan masing-masing, keinginan untuk membuat album pun masih jauh dari bayangan. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Siapa kekasih penyanyi Elo mulai menemukan jawabannya. Kabarnya, gadis yang berhasil merebut hatinya adalah Dian Hehanussa yang merupakan mantan pacar sutradara Rudi Sudjarwo. Sejak namanya melambung lewat lagu lawas yang dibawakannya, Elo mendadak menjadi idola para wanita muda. Dimanapun ia berada, disitulah para penggemarnya berkumpul. Segala cerita tentang Elo menjadi minat para penggemarnya, terutama seputar kehidupan asmaranya. Meski membuat patah hati, kabar mengenai sosok wanita yang menjadi kekasih Elo selalu dinanti. Sempat beredar kabar, Elo tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang produser muda bernama Dian Hehanussa yang merupakan mantan kekasih sutradara Rudi Sudjarwo. Dian siapa? Enggak, itu dia teman gue. Enggak, jadi bukan. Dian Hehanussa itu teman gue. Bukan, nggak ada urusannya. Malah gue denger waktu itu katanya gue sempet digosipin sama Andre Hehanussa. Gue bikin gila banget deh. Mestinya kan Dian ya, tapi salah. Gue langsung shock. Dengan Dian Hehanussa ia mengaku kenal. Lebih dari sekedar kenal, buat Elo Dian adalah seorang teman lama. Enggak, gue memang dia kadang-kadang kita temenan semua gitu. Maksudnya rame-rame kalau misalnya beberapa kali gitu, sering banget. Gue lagi manggung gitu, dia sama teman-temannya datang gitu. Dan dia sama, ya it's one community gitu. Jadi udah satu tongkrongan. Jadi kebetulan mungkin dia juga public figure. Jadi kelihatannya sama teman-teman gue pacaran padahal. Dia temen SD gue, temen SD, temen SMP gue. Dia di kelas gue gitu. Dan kita bisa ketemu lagi, makanya waktu itu ketemu aja gitu di mana, terus udah ngeluarin album gini, udah nonton gitu aja. Tapi sempat beredar kabar, Elo dan Dian beberapa kali terlihat jalan bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Benar nggak sih, Lo? Rumahnya juga dia di Kelapa Gading, gue di Kayu Putih, dan kalau misalnya ketemu di Kelapa Gading Mall ya satu hal yang sangat lazim gitu karena dekat gitu di situ. Dan ya buat gue mungkin ketemu di situ kali ya, gue nggak tahu, gue lupa, nggak jelasnya gimana. Untuk meyakinkan bantahannya, Elo akhirnya buka rahasia. Dengan sangat terpaksa, ia mengakui tengah menjalin hubungan serius dengan wanita pujaannya sejak setahun yang lalu. Buat gue dia cantik banget, men. Jalan setahun setengah. Gue bukannya orang yang nyembunyiin atau gimana. Emang dia maling disembunyiin, enggak kan? Tapi gue juga nggak mau ngumbar-ngumbar. Jadi gue nggak enak kalau gue ngomong-ngomong kayak gitu. Mendingan nanti aja kalau ketemu. Tapi benar bukan Dian Hehanussa, Lo? Bukan ya, serius bukan. Tidak banyak terlihat perubahan pada diri Inka Christy, penyanyi slow rock asal kota Bandung. Inka yang kami temui saat menyanyi di sebuah acara musik di salah satu stasiun TV swasta beberapa waktu lalu, tetap memperlihatkan kesederhanaan jauh dari kesan glamor seorang selebritis. Cenderung sangat sederhana bahkan. Bagi Inka itulah ciri khasnya. Artis hanya sebutan saja. Tapi sejujurnya ia tetaplah Rini Sekarwati Kris Hartono, seorang wanita kebanyakan yang kebetulan berprofesi sebagai penyanyi. Karena profesinya itulah ia kadang tidak bisa menghindari publisitas. Mau tidak mau, kabar tidak sedap pun 1-2 kali berseliweran di hadapannya. Terakhir Inka Christy dikabarkan akan melangsungkan pernikahan diam-diam di kota kelahirannya. Yang lebih mengejutkan, pria yang akan menjadi calon pendamping hidupnya itu adalah Emmy, penyanyi asal negeri jiran Malaysia. Oh, tahu Duda kata siapa? Itu dulu, maksudnya karena aku kan ada adegan acting sama Emmy yang memang harus mesra-mesraan gitu. Jadi ya otomatis lah jadinya gue sipin kayak begitu.
Beberapa bulan lalu, ia dan Emmy memang kembali membina hubungan. Ia bahkan beberapa kali menemui Emmy ke Malaysia. Tapi bukan untuk sekedar melepas rindu, melainkan untuk bekerja sama. Ya, aku baru sekitar 1 bulan baru keluar albumnya, dan album ini ada duet sama Emmy. Ya seneng ya, karena aku 13 tahun tuh nggak ada kerja sama lagi sama Emmy, yang nggak ada duet lagi. Kayaknya nggak ada yang berubah gitu. Tiba-tiba dia nanya aku, halo apa kabar, terus nanya-nanya gitu lah, kamu udah married atau belum gitu lah. Lagi pula, kisah Inka dan Emmy itu cerita lama. Saat ini ia justru tengah menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Siapakah pria yang tengah mengusik hatinya itu? Ia tidak mau banyak cerita. Yang jelas, pria misterius ini berhasil memenuhi kriteria Inka akan sosok pria idaman. Aku suka cowok yang rajin olahraga, bangun pagi, terus apa ya? Pokoknya kayak gitu, kriterianya nggak terlalu ribet, itu biasa aja. Ada, cie, ada. Maksudnya lah yang lagi aku deketin sih ada, itu ada. Jadi kapan dong naik pelaminan? Ada deh. Menjadi idola baru setelah terpilih sebagai juara Indonesian Idol 2, membuat Mike mau tidak mau harus siap menjalani sederetan aktivitas yang cukup padat. Untuk aksi debutnya, sebentar lagi Anda bisa menikmati suara khas Big Mike ini dalam acara Jalinan Kasih yang disiarkan di RCTI. Tidak tanggung-tanggung, lagu dengan judul sama dengan acaranya itu diciptakan oleh musisi kenamaan Indra Lesmana. Apakah ini suatu kebetulan atau memang Indra yang juga merupakan ketua Dewan Juri Indonesian Idol telah menciptakan lagu Jalinan Kasih khusus untuk Mike? Dari pihak Mas Yogi sebagai selaku eksekutif produser Jalinan Kasih, nelpon saya mau ketemu, terus ngasih lihat cuplikan-cuplikan dari episode baru dari Jalinan Kasih. Dan Mas Yogi menanyakan apakah saya bisa membuatkan theme song untuk acara ini. Pada saat dia muter video itu, saya tiba-tiba terngiang melodi yang saya buat untuk Mike. Ditemui di sela-sela latihan di studio Indra Lesmana, Mike yang berdarah Manado ini mengungkapkan kegembiraannya mengetahui Indra memilih dirinya di antara 11 teman-teman Indonesian Idol lainnya untuk menyanyikan lagu tersebut. Yang jelas saya bangga, saya senang banget karena merupakan satu kesempatan yang nggak datang 2 kali untuk kerja bareng seorang Indra Lesmana. Kerjasama antara dua penyanyi dari generasi yang berbeda ini diharapkan bisa berlanjut. Akan tetapi karena kesibukan masing-masing, keinginan untuk membuat album pun masih jauh dari bayangan. Kontroversi beredarnya obat-obatan yang mengandung daftar G berdampak meresahkan pada sebagian masyarakat. Padahal daftar tersebut belum tentu benar. Lalu bagaimana komentar para artis yang menjadi bintang iklannya? Minggu-minggu belakangan ini, masyarakat Indonesia yang baru saja merayakan Hari Kemerdekaan sempat dibuat resah dengan beredarnya selebaran asal Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang berisi daftar panjang obat-obatan yang dilarang dikonsumsi. Beberapa di antaranya merupakan obat terkenal yang iklannya masih malang melintang di setiap stasiun TV dengan menampilkan sejumlah selebritis terkenal yang secara tidak langsung mengajak pemirsa untuk mengkonsumsi obat ataupun minuman kesehatan tersebut. Dua informasi yang saling bertentangan ini jelas mengejutkan. Masyarakat pun sempat mempertanyakan iklan-iklan tersebut, termasuk bintang iklannya yang dituduh telah menyesatkan masyarakat. Iis Dahlia sebagai salah satu bintang iklan obat yang obatnya masuk dalam daftar dilarang, tentu saja terkejut mendengar kabar tersebut. Bener apa enggak, karena kan pasti ditanya, saya juga takutnya memberikan penjelasan yang salah gitu kan. Jadi sebenarnya bukan kewajiban aku untuk menjelaskan itu memang ada zat-zat apa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau saya sendiri sebagai talentnya mendengar ini yang pasti kaget lah. Sebagai bintang iklan, ia mengaku tidak tahu menau mengenai zat yang terkandung dalam obat yang diiklankannya itu. Ia hanya tahu jenis obat dan khasiatnya.
Karena saya bukan dokter, saya kan juga nggak bertanya detail gitu kan. Oh ini apa aja. Mereka menjelaskan pun gue nggak ngerti gitu kan. Jadi ya sutra aja gitu. Karena memang itu pasti ada dari Depkesnya kok.